Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Geometri Transformasi yang akan membahas tentang geseran rotasi. Anggotanya yaitu saya sendiri, Wahyu Husni dengan NPM 19050019 dan rekan saya, Juni Sofia dengan NPM 1905000013. Dan rekan saya satu lagi, Eka Mirawati dengan NPM 19050010. Pada mata kuliah Geometri Transformasi yang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Luki Herianti Jupri, SSI MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu teorema geseran rotasi. Geseran dan perputaran. Teoremanya yang berbunyi, untuk sembarang titik A, B, P, dan bilangan theta atau theta selalu ditemukan titik C dan D sehingga A, sehingga mengakibatkan yang pertama atau A, translasi sejauh AB dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat P sejauh theta sama dengan rotasi dengan pusat C sejauh theta. Akibat dari teorema tersebut, akibat yang keduanya yaitu yang B, rotasi dengan pusat P sejauh theta dilanjutkan dengan translasi sejauh AB sama dengan rotasi dengan pusat D sejauh theta. Di sini pembuktian bagian A. Misalkan A, B, P sembarang titik, bisa teman-teman lihat kalau ini yang bagian yang di biasa saja dan ini adalah bagian di GeoGebra-nya. Misalkan A, B, dan P sembarang titik, tarik garis P melalui titik P tegak lurus dengan AB. Ini adalah garis P yang melalui titik P pula dan tegak lurus terhadap AB. Selanjutnya yaitu tarik garis G sejajar dengan P melalui titik C dengan jarak P, G sama dengan setengah AB. Kita tarik garis G yang antara garis P dan G ini, yaitu jaraknya setengah dari AB, dan garis G ini sejajar dengan P, sehingga terbentuklah garis G seperti ini. Selanjutnya itu tarik garis R melalui P dan membentuk sudut terhadap garis P. Ini kita tarik di antara yang ini, atau bisa dilihat yang di GeoGebra-nya, sudut ini nih. Kan ini garis R terhadap P, sudutnya setengah dari theta. Perhatikan, maka translasi sejauh AB dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat P sejauh theta sama dengan translasi sejauh AB ini sama dengan pencerminan terhadap G dilanjutkan dengan pencerminan terhadap P. Seperti A kita cerminkan terhadap P, maka akan terletak A aksen di sini di tengah-tengah. Lalu A aksen kita cerminkan terhadap G, maka akan mendapatkan B. Begitu sebaliknya. Translasi sejauh AB terhadap titik A, maka akan menghasilkan B. Pencerminan dua kali titik A dengan pencerminan yang pertama terhadap P, dilanjutkan dengan pencerminan G, akan menghasilkan B. Itu bisa kita katakan bahwa translasi sejauh AB sama dengan pencerminan terhadap G dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis P. Sedangkan rotasi dengan pusat P sejauh theta itu sama dengan ini pusatnya P. Kita translasikan P kita cerminkan terhadap P terhadap garis P, maka akan menghasilkan P itu sendiri. Seperti pelajaran yang sebelumnya, bisa teman-teman ingat kembali bahwa pencerminan titik yang terletak pada suatu garis itu, maka akan menghasilkan titik itu sendiri. Lalu, kita rotasikan si P ini sejauh theta. Anggaplah tetanya sampai di sini. Titik P itu setelah kita rotasikan sampai di garis R.
si garis R ini, maka rotasinya kalau kita cerminkan terhadap R, maka akan menghasilkan titik itu sendiri. Sehingga bisa kita katakan rotasi dengan pusat P sejauh θ sama dengan pencerminan terhadap titik P dilanjutkan dengan pencerminan terhadap titik R. Selanjutnya, karena kita keluarkan yang MG, lalu MP sama MG, MP, MP, MR, teman-teman ingat tidak tentang identitas, di mana kalau pencerminan, 2 kali pencerminan terhadap suatu garis, maka itu sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya MG, MR, pencerminan terhadap G, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap R. Sama dengan di sini adalah garis G, dan di sini adalah garis R. Itu sama dengan rotasi dengan pusat C, kalau kita kita rotasikan sejauh θ, maka dia akan tiba di titik di garis G, maka sama dengan MR, MG, sama dengan rotasi dengan pusat C sejauh θ. Sehingga teorema ini terbukti. Translasi sejauh AB dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat P sejauh θ sama dengan rotasi dengan pusat C sejauh θ. Untuk di GeoGebranya bisa teman-teman lihat yang ini. Ini adalah sembarang titik A, P, dan B, di mana kita tarik suatu garis P yang tegak lurus dengan garis AB yang melalui titik P. Ini adalah garis P, ini adalah garis G, dan ini adalah garis R. Dan garis R ini membentuk setengah θ terhadap garis P ini. Sehingga dengan pembuktian ini dapat kita simpulkan teorema tersebut benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Selvia, NPM 19050013. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian bagian dari B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembuktian bagian yang B, yaitu rotasi dengan titik D sejauh θ dilanjutkan dengan transaksi sejauh AB itu sama dengan rotasi dengan titik D sejauh θ. Nah, kita misalkan A, B, P itu adalah sembarangan titik. Misalkan A, B, dan P itu adalah sembarangan titik. Nah, lalu kita tarik garis P melalui titik P tegak lurus terhadap A dan B. Kita tarik garis P melalui titik P tegak lurus terhadap AB. Maka ini adalah garis P. Nah, selanjutnya yaitu kita tarik garis G melalui titik D dengan jarak P, G itu adalah setengah dari AB. Nah, jarak dari P ke G itu adalah setengah dari jarak AB. Maka dari itu di sini adalah titik D. Titik D, dan kita tarik garis G. Garis G melalui titik D dengan jarak G dan PD adalah setengah dari AB. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tarik garis L melalui P dengan membentuk sudutnya itu setengah θ terhadap garis B. Nah, terhadap garis P ini itu membentuk sudut setengah θ. Setengah θ. Maka ini adalah garis R.
itu garis R itu melalui titik P dengan membentuk sudutnya itu setengah theta terhadap garis P. Nah, mungkin ini adalah gambaran dari pembuktian bagian yang B. Itu adalah gambaran dari pembuktian bagian dari B. Atau teman-teman juga bisa melihat gambar yang telah kami paparkan di PowerPoint melalui aplikasi GeoGebra. Teman-teman bisa melihat lebih jelas di PowerPoint. Nah, mari kita buktikan apakah benar rotasi dengan pusat B sejauh theta dilanjutkan dengan transaksi sejauh AB itu sama dengan rotasi dengan pusat D sejauh theta. Maka rotasi dengan pusat P sejauh theta ini kita anggap tetanya di sini. Maka titik P apabila kita cerminkan terhadap garis R, maka akan menghasilkan titik itu sendiri. Begitu pula apabila kita cerminkan titik P ini terhadap garis P, maka akan menghasilkan titik itu sendiri. Jadi rotasi dengan pusat P sejauh theta ini sama dengan pencerminan terhadap R dilanjutkan dengan pencerminan terhadap P. Nah, selanjutnya transaksi sejauh AB. Nah, apabila titik A ini kita cerminkan terhadap garis G, akan menghasilkan A absen. Maka di sini akan menghasilkan A absen. Jadi A absen ini apabila kita cerminkan terhadap garis P, itu akan menghasilkan titik B. Jadi pencerminan 2 kali titik A ini sama dengan garis G dan garis P. Pencerminan 2 kali A ini terhadap garis G dan P itu sama dengan B. Jadi transaksi sejauh AB itu sama dengan pencerminan terhadap P dilanjutkan dengan pencerminan terhadap G. Nah, maka MR, pencerminan R, MP, MG. Nah, pencerminan P ini atau MP ini apabila suatu garis itu dicerminkan 2 kali, itu akan sama dengan 1. Jadi 1 MG. Jadi hasilnya itu adalah pencerminan R dilanjutkan dengan pencerminan G. Nah, jadi itu sama dengan MR. Pencerminan R dan G ini itu sama dengan rotasi dengan pusat D sejauh theta. Jadi D ini kita rotasikan sejauh theta itu sama dengan pencerminan terhadap R dilanjutkan dengan pencerminan terhadap G. Maka terbukti jika rotasi dengan pusat P sejauh theta dilanjutkan dengan transaksi sejauh AB itu sama dengan rotasi dengan pusat D sejauh theta. Sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eka Mirawati, NPM 19050010. Di sini saya akan menjelaskan contoh, yaitu contoh yang pertama yaitu diketahui garis S dan titik A tidak pada garis S. Lukislah sumbu refleksi geser MS rotasi A sejauh 90 derajat. Yang pertama sekali kita buatkan dulu garis S. Dan garis S itu garis S dan titik A. Dan garis S itu tidak ada dan titik A itu tidak ada pada garis S. Gambarnya sebagai berikut seperti yang ada di PPT. Sehingga MS rotasi
A 90 derajat menghasilkan MS kali MR kali MT A sama dengan A aksen. Penjelasan tentang contoh 2. Diketahui titik-titik A sama dengan 2,0 dan B 4,1 dan C 3,3. Tentukan rotasi A sejauh 90 derajat. Dilanjutkan dengan translasi sejauh BC dengan pusat P 5,5. Baiklah, gambarnya sebagai berikut. Yang pertama kita buat dulu garis XY, yaitu dengan titik A 2,0 dan titik B 4,1 dan titik C 3,3 dengan sudut 90 derajat dan titik pusat 5,5. Gambarnya bisa dilihat di PPT. S translasi sejauh BC dan R 90 derajat sama dengan translasi BC, kita masukkan rumusnya, yaitu cos 90 derajat sin 90 derajat min sin 90 derajat dan cos 90 derajat dengan X kurang A dan Y kurang B ditambah AB. Translasi sejauh BC, kita masukkan rumus tadi dan kita masukkan angka, yaitu XA dikurang YB, yaitu 2 kurang 5 dan 0 kurang 5. Kemudian ditambah, yaitu kita masukkan titik pusatnya, yaitu 5,5. Translasi sejauh BC, yaitu dengan 0 dikurang 1. Cos 90 derajat kan sama dengan 0. Sin 90 derajat 1. Min sin 90 derajat sama dengan min 1. Dan cos 90 derajat sama dengan 0. Itu kita masukkan, yaitu hasil dari 2 kurang 5 itu sama dengan min 3. 0 kurang 5 itu sama dengan 5 ditambah 5,5. Terus hasilnya sama dengan 9,4. Baiklah, sampai di sini materi dari saya. Terima kasih.